Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mantan Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Haji Andi Patedungi Tenriajeng divonis 7 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar Selasa malam. Mantan orang nomor 1 di Kota Palopo ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dana pendidikan gratis sebesar 34 miliar rupiah. Majelis Hakim yang terdiri atas Hakim Ketua Putjo Unggul dan 2 Hakim anggota Muhammad Damis dan Konstansa ini menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada terdakwa Haji Adi Patedungi Tenriajeng, mantan Wali Kota Palopo 2 periode tahun 2003-2013 di Pengadilan Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan Selasa malam tadi. Mantan orang nomor 1 di Kota Palopo ini dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan pendidikan gratis Kota Palopo tahun anggaran 2011 dan tindak pidana pencucian uang dengan total 34 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Tenriajeng dinyatakan melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pasal 3 junto pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Tenriajeng 10 tahun penjara. Selain Tenriajeng, dalam kasus ini juga menyeret terdakwa lainnya, yaitu Peter Enede. Kolega Tenriajeng ini diganjar tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan hukuman 9 tahun penjara. Atas putusan tersebut, mantan Wali Kota Palopo ini bersama kuasa hukumnya masih pikir-pikir untuk melakukan banding. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda 250 juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Kita ke Jakarta pemirsa. Usai menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam di KPK, Menteri Pertanian Suswono mengaku dirinya dicecar pertanyaan seputar tersangka Direktur Utama PT Indogena Utama Maria Elizabeth Liman. Suswono menyebut kisruhnya impor daging di kementeriannya akibat permainan calo. Sekitar pukul 2:15 waktu Indonesia Barat Selasa siang, Menteri Pertanian Suswono merampungkan pemeriksaannya dan sempat berkomentar seputar pemeriksaan yang dijalaninya. Suswono mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya terkait pengetahuannya tentang Maria Elizabeth Liman, selaku Direktur Utama PT Indogena Utama, di mana materi pemeriksaannya masih sama dengan yang dulu, namun penyidiknya yang berbeda. Lebih lanjut, Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera tersebut memaparkan substansi pemeriksaan masih terkait adanya pertemuan di Medan, di mana Suswono memaparkan fakta sebenarnya bahwa sudah semakin terbuka dan jelas di persidangan bahwa kasus suap kepengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian merupakan permainan calo. Namun saat dikonfirmasi seputar siapa calo yang dimaksud, Suswono enggan memberikan secara detail siapa calo yang dimaksud. Suswono hanya menyebut satu nama, yakni Ahmad Fatona, yang dikenal sebagai orang dekat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Selain itu, saat disinggung wartawan apakah Lutfi juga merupakan calo dalam kasus impor daging sapi di kementeriannya, Suswono juga enggan untuk menjawabnya dan langsung menuju ke kendaraan miliknya. Pertanyaannya apa? Ya, intinya sama, masih seputar persoalan pertemuan di Medan itu. Ya. Jadi sebetulnya yang terjadi ya sudah makin, ini kan dengan peradilan sekarang sudah terbuka, ini kan semakin jelas ya bahwa ini kan permainan para calo nih. Ya. Siapa Pak? Katanya Pak, Bunda Putri atau Sengman gitu Pak? Ya, jadi kan kalau kaitan Bunda Putri dan Sengman kan sudah saya sampaikan di di peradilan. Ya. Di sini kalau pemeriksaan tadi ada hal yang baru. Tidak ada. Pemeriksaan tadi lagi oleh penyidik atau gimana Pak? Ya, tidak ada hal yang baru lah intinya. Pak sebutnya. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Paul Sutarman menyatakan pihaknya akan menelisik dan menelusuri belasan rekening milik pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh tersangka Heru Sulastiono, salah satu pejabat Ditjen Bea Cukai yang kini telah mendekam di rumah tahanan Rutan Bareskrim Mabes Polri. Polri juga telah meminta bantuan kepada PPATK untuk menempatkan 3 analis ahli guna membantu Polri menangani dan mengkaji kasus ini.
Setelah Jumat pekan kemarin, tim penyidik tindak pidana ekonomi khusus Tipideksus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan di Gedung A yang merupakan pusat data dan arsip kantor Ditjen Bea Cukai. Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap belasan rekening milik pejabat Ditjen Bea Cukai yang diduga ikut terlibat melakukan tindak pidana suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Heru Sulestiono. Disinyalir Heru yang saat itu menjabat Ditjen Bea Cukai tidak bekerja sendiri dalam memuluskan kasus penyuapan dan pencucian uang yang dilakukan dirinya bersama seorang pengusaha importir yang juga telah dijadikan tersangka, Yusran Arif. Dari pendalaman penyidikan yang dilakukan tim penyidik Bareskrim Mabes Polri dan dari data elektronik serta dokumen arsip yang telah dikopi dari sistem komputer milik Bea Cukai, penyidik akan menelusuri kemana saja uang tersebut mengalir di kalangan pejabat Ditjen Bea Cukai. Untuk mengetahui penyelidikan apakah rekening itu diperoleh dari transaksi yang legal atau memang ilegal. Kalau dilakukan transaksi ilegal, ilegalnya itu dari mana? Kalau dari mana itu ternyata diketemukan dari hasil kejahatan, maka baru kita tindak lanjuti kejahatan pokoknya tadi. Setelah kejahatan pokoknya kita larikan ke tindak pidana pencucian uang. Polri juga telah meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menempatkan 3 orang analis ahli guna membantu Polri dalam menangani dan mengkaji kasus di Ditjen Bea Cukai dengan menelusuri aliran rekening milik belasan pejabatnya. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Menteri Luar Negeri Indonesia Martina Telegawa menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Ripat Kusuma. Informasinya setelah yang satu ini.